jangan pernah mau kerja di Australia kalian. Jangan pernah mau sama sekali, baik itu WHV atau kerja pakai 482 dan segala macam, jangan pernah mau. Ketika kalian belum tahu bagaimana sih untuk prosesnya dan A to Z-nya. Nah, kita sekarang lagi ketemu siapa? What's your name? Nurul. Nurul. Nurul itu berarti cahaya. Oh, Nurul ya. Udah. Nah, ini Nurul lagi di Indonesia kan? Iya, lagi lagi liburan, kerjanya di Australia. Wis enggak ya. Jadi di Indonesia tuh lagi liburan, bukan buat kerja tapi liburan, karena beliau adalah salah satu WHV holder. Apa itu sih WHV? Working Holiday Visa. Working Holiday Visa itu yang ada di Australia gitu ya. Jadi dia lebih ke jalan-jalan tapi bisa bekerja, kurang lebih gitu ya. Iya. Nah, mungkin kita langsung ke to the point ya. Mungkin permasalahan, ada beberapa pertanyaan ketika Mr. Nyonyo Live itu, salah satunya ada 3 nih pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sebenarnya proses WHV itu mudah atau enggak? Kemudian ketika dia sudah ada working holiday visanya, itu tuh udah dicariin kerja atau kita cari sendiri? Untuk mendapatkan WHV-nya itu ada syaratnya tentunya. Pasti ada syaratnya. Syarat secara umum apa aja? Syaratnya yang pertama usia kalian. Usia kalian harus memenuhi kriteria minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun. Enggak 32 ya, 30. 30 tahun. 30 tahun. Jadi saja. sebelum 31 tahun kalian masih bisa apply. Terus yang kedua pendidikan. Pendidikan sudah lulus kuliah S1 atau D3, atau kalau kalian masih berkuliah atau mahasiswa aktif, itu minimal kalian sudah duduk di semester 2 itu bisa apply. Minimal semester 2 ya. Semester 2. Terus yang ketiga sertifikat bahasa. Jadi di situ harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang sudah ditentukan dan memenuhi 4 komponen kalau kalian mengikuti tes bahasa Inggris di lembaga pendidikan yang sudah diakui ya. Seperti listening, reading, writing, dan yang terakhir speaking. Nah, itu kalau istilah linguistik disebutnya adalah macro skills. Jadi keempat tersebut disebutnya macro skill dalam istilah linguistik. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya lebih ke dana ya yang biasanya. Dana, bener. Apa dananya ditanya. segimana sih? Wah, aku ada yang beberapa orang ada blunder nih. Ada katanya 50 juta, 70 juta, ada yang bilang berapa. Nah, ini langsung sama orang WHV holdernya. Berapa sih dana yang kemarin habis secara total? Dana ya. Itu yang diperlukan untuk apply WHV itu minimal 5.000 AUD. Dan itu dibuktikan dengan bank statement. Kalian bisa minta di bank kalian masing-masing. Pokoknya totalnya minimal 5.000 AUD. Kalau rekening kita rupiah, gak apa-apa, itu bisa di banknya itu di equivalent jadi AUD. Equivalent itu persamaan atau kesamaan ya. Jadi setara lah. Equivalent itu adalah setara. Contoh misalnya berapa AUD? Misalkan 5.000 ya? 5.000. Nah, teman-teman tahu AUD apa? AUD itu bukan mang tukang batagor atau apa. AUD itu singkatan. It stands for Australian dollar ya. Yes. Jadi dolar Australia setara dengan 10 ribuan ya. Berarti 10.600. 10.600. Kalau bulat lah anggaplah 10.000. Berarti kalau 5.000 itu berarti 55 jutaan ya. Yes. Ya. Pasti gitulah ya. Bisa Okay. berubah sewaktu-waktu. Terus ya yang selanjutnya lebih ke dokumen kita pribadi ya, kayak KTP gitu-gitu sih. Jadi KTP, KK, ijazah terakhir mungkin. Iya, ijazah. Pasangan. Ya. KK itu mungkin nanti ya kalau kalian udah dapat kuotanya. Dan yang paling susah itu kita udah tahu lah ya, tahu nggak apa? Apa itu? Dapetin kuotanya. Oh, dapetin kuota. Karena kalau as far as I know, kalau nggak salah yang tahun sekarang itu di bulan Juli kemarin ada war-nya juga ya. War itu war itu apa? Istilah kita tuh Istilah war. Perang itu maksudnya. Jadi perang memperebutkan kuota kuota. untuk mendapatkan surat dukungan untuk working holiday visa dari pemerintah Indonesia. Setelah mendapatkan itu baru kita bisa apply visanya. Di imigrasi Australia. Oke. Berarti kurang lebih di setahun sekali dan kuotanya pasti di bawah 5.000 untuk orang Indonesia ya. Iya, sekitar segitu. Sekitar segitu. Dan kompetisinya tuh Kompetisi
diperebutkan oleh banyak orang, Betul. seluruh Di- Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Dan kebetulan dapet ya. Nah, sekarang berarti pertanyaan lanjutan, gimana caranya supaya dapat war-nya itu, apa yang harus dilakukan supaya lolos tuh, Ah, dapetin kuota? Tipsnya ya, Tipsnya. kalau secara garis besar ada dua sih. Yang Ah. pertama itu fokus. Fokus. Ya, jadi kalau bisa kalian pada saat hari hawar itu kalian ajukan cuti, terus Fokus jangan mengurus. sampai terdistraksi dengan urusan rumah kalau kalian war di rumah. Hmm. Jadi kunci itu, terus Hmm. bilang ke orang rumah kalau Ah. ada kerjaan. Karena apa? Karena ya kita harus mencurahkan hati dan pikiran kita tuh di war tersebut. Kadang kalau kita di rumah itu kan terdistraksi sama orang-orang rumah, Iya, jadi nggak fokus nggak lah ya. fokus, terus kurang motivasi juga. Jadi kita nggak terus-terusan nyoba gitu kan. Nah kalau kita fokus, kita lebih apa ya? Lebih intens dan Lebih bisa intens. lebih potensial untuk mendapatkan kuota tersebut. Iya, lebih termotivasi Nah, lah. itu war-nya rata-rata di jam berapa? Start jam 9 kalau nggak salah kemarin ya. AM, PM, Pagi. pagi. Dan Oke. itu mereka biasanya nunggu sampai jam 2 siang, dan bahkan sampai malam pun mereka ada yang masih ngecekin, siapa tahu ada yang tercancel gitu karena Oh, ada ada batas tercancel otomatis waktunya juga ya? kalau mereka nggak upload Nggak. dokumen. Oh, jadi lebih ke kecepatan ngupload dokumen. Iya. Berarti harus kuota yang memadai, harus yang bagus. Nah, betul. Nah, yang Nah. kedua, koneksi internet yang kencang pastinya. Oke. Jadi kalian pastikan memiliki koneksi internet yang kencang ya. Kalau bisa sih kalian pergi ke warnet. Kalau masang sendiri di rumah, apakah nggak Boleh, cukup? Boleh. boleh. Oke, intinya adalah Dan- koneksi ya. Iya, dan ada juga yang bilang nggak, itu mah untung-untungan aja. Ada Hoki-hokian. teman saya Nah, yang dari HP aja bisa dapat, ya emang. Tapi Iya. kan sebisa mungkin kita harus totalitas. totalitas Nah, gitu. Bener. Oke. Apalagi kemarin kan umur saya udah 30 tahun. Oke. Jadi saya mesti totalitas. Oh iya. Jadi Iya. kuotanya berarti cuma tahun ini aja ya. Untuk tahun depan mungkin ganti visa. Kemungkinan besar. Nanti gimana nanti ya. gimana Oke. nanti. Yang selanjutnya adalah gaji rata-rata dari mulai casual, WHV, sama part time. Oke. Kita WHV dulu deh. Fokus di WHV berapa sih? Untuk WHV yang part time sama casual kayaknya kurang lebih sama ya. Oh, sama. Karena jamnya tidak mencapai 38 jam per minggu. Biasanya lebih besar, yaitu $33 per jam. Wow. Ya sekitar 350 ribuan Iya, ya, kurang 350.000. lebih lah gitu. Bisa berapa jam satu hari? Bisa 5 jam 5 atau jam, oke. kalau aku kan kerjanya cleaner ya. Kadang ada yang perlu cover shift. Sering banget pasti ada tiap minggu tuh Nah, cover shift orang. Ya bisa sampai lebih 8 jam lah per hari. 8 jam per hari. Kalau part time jamnya stabil 38 jam per minggu, tetapi rate-nya lebih rendah. Rate-nya itu biasanya sekarang karena ada kenaikan Oh, UMR ya, Oke. kayak $1 lebih, ya 26-27 per Untuk part time. Berarti per time itu biasanya berapa? 3 jam kah atau berapa jam untuk part time? part time. Paling Hampir sama kayak casual sama sih. aja. Oke, berarti bisa sampai 5 jam maksudnya. Iya. Kayaknya part time lebih ke student gitu. Ya, student betul. Kalau casual kayak working holiday visa masuknya biasanya mereka casual. Kalau sekarang yang bukan permanen, apa disebutnya biasa tuh? Kerja biasa, bukan WHV tapi permanen apa gimana? Permanent resident, Wah, PR. boleh. Permanen resident berapa tuh gajinya bedanya? Sama lebih. aja sih. Oh, sama aja. Oke. Cuman kalau PR untuk posisi kerjanya bisa lebih bagus lah daripada Lebih bagus, Lebih lebih banyak. mudah, lebih gampang, lebih banyak, lebih tinggi. Oh, sama kalau gaji ya. Iya. Lebih dipermudah aja mungkin Lebih ya. berbeda. Jadi Karena kalau prioritas. posisinya lebih bagus ya otomatis gajinya juga lebih Oke, got lebih it. bagus juga, lebih tinggi. Oke. Nah, itu mungkin teman-teman cuma sedikit aja, sisanya kalau yang mau konsultasi boleh. Nanti konsultasikan aja atau di komen ya, kira-kira pertanyaan kalian apa aja, nanti kita Oh ya, ada yang bales. ketinggalan. Oh, apa? Yang di sana udah dicariin kerja atau enggak? Oh, Atau iya pakai bener, HP? tadi belum. Itu. Kalau di sana itu kerjanya dicariin atau cari sendiri?
Yang pastinya cari sendiri. Cari sendiri. Cari sendiri. Tapi kalau misalnya nih, anggap ada seseorang yang aku misalnya mau kerja di sana, bisa dibantu sama kakaknya atau cari sendiri juga? Mungkin diarahin mungkin. Diarahin bisa, tapi balik lagi yang mau terima itu kan bukan saya ya. Oh iya betul. Company-nya. Tapi kalau kalian mau kerja yang susah gitu ya, yang fisik kayak farm itu banyak dibutuhin orang, biasanya bisa-bisa aja masuk. Oke, nah bagaimana caranya ketika di Australia sana kita mengetahui itu tuh ada pekerjaan atau enggak? Apakah ada terpampang di dinding, di toko-toko atau seperti apa sih? Carinya di mana sih? Ya pastinya kita harus cari informasi. Yang pertama itu kita harus aktif di grup WHV. Banyaklah. Kalau di WA ada, di Telegram juga ada. Yang kedua di Facebook. Facebook itu lebih general biasanya, kayak The Rock Australia. Itu bukan cuma masalah pekerjaan, tetapi masalah apa aja biasanya di-share. Baik. Facebook. Terus yang ketiga ya di website online, kayak website untuk job seeker namanya Seek yang paling Seek ya, betul, populer di sana. Berarti belakangnya seek.au gitu ya? Seek.com .com atau yang .au ya gitulah intinya, di Seek lah ya, di aplikasi atau website. Oke, yang selanjutnya terakhir buat kalian semua biar lebih penasaran lagi. Kira-kira iya, biar banyak yang nanya nanti engagementnya biar tinggi. Kalau misalnya kalian mau konsultasi silahkan di komen aja. Terus yang terakhir untuk Teteh Mbak Nurul ya, boleh Nurul aja. Untuk Nurul sendiri nih, bisa beri orang lain yang sedang berusaha untuk di WHV ini atau orang-orang yang mau masuk ke Australia, bisa kasih motivasi sedikit aja gimana tuh? Ya motivasinya pasti kalian mikirin persyaratannya kan. Kayaknya susah gitu kan. Ya, kayaknya aku nggak bisa deh gitu kan. Jadi sebenarnya syaratnya dibilang mudah juga enggak ya, karena ada persyaratan bahasa dan bukti keuangan itu ya yang bikin finansialnya bikin mikir lagi. Nah, tapi dibilang susah juga ya enggak, masih bisa diraih gitu kan. Jadi intinya kalau kalian mau working holiday visa itu bisa dicicil persyaratannya, tinggal kita bikin plan, dicicil. Hari ini fokus belajar bahasa Inggris kayak 2 minggu, udah gitu baru take English test ya, bisa-bisanya kalian aja cicil persyaratannya. Dan juga apalagi ya, tetap semangat, fokus. Kerja di luar negeri itu sebenarnya membuka mata kita dan melatih mental kita juga. Jadi lebih terbuka lah mengenai open minded lah ya. Jadi terbuka gimana sih dunia luar seperti apa. Jadi kita bisa membandingkan kerja di Indonesia segini, kerja di sana segini, experience di Indonesia seperti ini, experience di luar negeri sebegitunya gitu. Dan yang paling penting itu sih buat mendapatkan pengalaman. Pengalaman betul. Jadi hidup. Pengalaman yang paling penting karena guru kita adalah pengalaman. Iya. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk Nurul untuk yang udah kasih sharing-sharingnya tentang info-info tentang WHV. Buat kalian yang mau bekerja ataupun WHV ataupun visa apapun di sana ya silahkan, harus fokus dulu. Yang penting yang keduanya adalah teman-teman wajib belajar setiap harinya tuh, belajar bagaimana cara dapatkan visa dan bahasa Inggris terutama, karena semua ketika ingin kerja di luar negeri itu pasti bahasa nomor satu, salah satu. Gak perlu yang jago-jago banget, nggak perlu, yang penting dasar lah ada gitu ya. Oke, makasih buat teman-teman. Gak ada yang nggak mungkin. Coba suka nih. Itu rekam juga, record? Belum. Oh belum. Baru ngeliat. Tes doang sih. Cek 1 2 3 cek. Ngomong dulu coba. Kamu ngomong apa aja? Tes 1 2 3. Halo. Halo.